Hai, saat ini lagi rame ya terkait dengan kampanye transisi energi. Jadi yang sebelumnya menggunakan fossil fuel menjadi energi baru dan terbarukan. Kemudian yang sebelumnya menggunakan mesin yang berpenggerak pakai bahan bakar fosil, pakai bahan bakar yang dia bisa simpan di dalam baterainya. Nah, apakah hal tersebut merupakan sebuah alternatif atau ternyata malah menimbulkan dampak yang lain? Yuk kita sedikit ngobrol-ngobrol nanti yuk. Teman-teman, di depan kita ini ada motor konvensional berbahan bakar fosil. Ini komponen-komponennya. Jadi kalau kita coba banding-bandingkan dengan motor listrik, komponen seperti ban ini akan sama, ya. Rangka kemudian akan sama. Tapi yang ada dalam sini bahan bakar fosil, kemungkinan dia akan berubah menjadi baterai untuk tempat dia menyimpan energinya. Nah, dari baterai itu sendiri kita tahu bahan yang dipakai adalah nikel, dan itu tetap bersumber dari SDA yang tidak terbarukan, dan komponen yang digunakan pun cukup besar. Untuk yang lainnya kemungkinan besar tidak banyak yang berubah, kecuali komponen mesin, karena itu yang signifikan akan berubah. Dan saat ini bahan bakar yang memang sudah tersedia dan itu ada dalam jumlah yang banyak adalah ini. Lihatin, ini batu bara. Di belakang rumahnya ada batu bara. Di belakang rumah Mimin ada batu bara. Jadi ini tetap yang namanya fossil fuel yang nanti digunakan untuk pengisian baterai kita di kendaraan listrik. Ekstraksi untuk mendapatkan batu bara ini sendiri itu menggunakan open pit mining. Jadi dia memindahkan tanah pucuk, kemudian overbarnya dipindahkan dan didapatkan batu baranya ini. Dan proses untuk mendapatkan nikel akan sangat jauh berbeda dengan proses mendapatkan batu bara. Nikel dan bahan SDA lainnya ya yang digunakan itu diekstrak dari batu-batuan seperti ini. Misal dia memiliki kandungan sekitar 1% nikel di suatu batuan, maka 1% itu harus diekstrak kemudian menjadi sebuah konsentrat dan seterusnya hingga dia dimurnikan di tingkat lanjut. Nah, apakah dampak pertambangan batu bara kemudian dampak pertambangan nikel itu akan berakibat buruk terhadap lingkungan? Oh ya, jelas, itu sudah suatu kepastian. Tapi dengan masifnya perubahan teknologi, maka pertambangan yang sebelumnya mengambil batu bara yang itu sangat berbeda dengan pertambangan nikel, maka pertambangan nikel, tembaga dan yang lain-lainnya yang sejenis yang merupakan non-renewable resources akan pun makin masif. Termasuk ini. Kita akan lihat ini adalah batu pasir. Mungkin akan ada kandungan kuarsa di sini. Dipakai untuk apa? Dia untuk memanen energi yang ada di langit. Itu tampak matahari menjadi energi. Dia akan diubah menjadi kaca, baik itu monokristalin maupun polikristalin, untuk bisa menghasilkan listrik dan disimpan di baterai-baterai yang besar. Nah, dari gambaran itu semua, jadi bisa dipastikan, baik itu kita mau transisi maupun tidak transisi energi, maka akan makin banyak gunung-gunung yang akan kita bongkar. Kita ambil kuarsanya, kita ambil nikelnya, dan seterusnya. Atau jika kita memang masih tetap bertahan di PLTU, maka akan makin banyak juga gunung-gunung dan yang lain-lain, bahkan mungkin sawah dan yang lain-lain pun akan dibongkar untuk diambil batu baranya. Jadi sepertinya kita memang benar-benar harus bijak untuk menyikapi ini. Tapi kalau Mimin masih lebih senang menggunakan motor-motor yang seperti ini, pakai bahan bakar minyak. Lebih mudah dan lebih efisien dalam proses pengisian dan seterusnya ya.